Jadi matanya itu udah mau copot. Udah punya, ingusnya itu udah. Duh, apa tuh? Enggak, Steve, kan ceritain kamu. Jadi kayak udah linglung. Tiba-tiba pasang tali. Bikin simpul. Ngelamun kan. Ambil kursi. Tiba-tiba kaget. Menuju part 4 ini yang sulit. Karena saya dihadapi dengan hal yang mungkin tak nalar. Seperti disambangi banyak orang. Orang yang memakai jubah. Entah, ngelilingi rumah, tapi nggak tahu mereka maunya apa. Cuma diam dan memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama Way Adventure. Iya, masih gue sendirian dengan Bang Epe yang masih di Bekasi. Kebetulan gue masih di Jogja dan masih dengan Bang Balakarsa. Jadi gue udah ngangkat satu cerita tentang Gunung Sumbing yang tadi tentang Balakarsa. Lawu. Sumbing. Salah tuh gue tuh. Lawu ya Bang. Di jam 2 Bang. Jam 2. Jam 2 jadinya. Mata kabur gitu kan. Lihat kamera aneh gitu. Pokoknya tadi udah ngebahas masalah Lawu. Sekarang gue nyambung cerita kedua. Ada hal yang menarik dari Bang Balakarsa untuk menceritakan hal cerita kedua nih. Jadi kalau teman-teman sudah banyak denger cerita Diary Steve ya, itu cerita booming banget deh. Gue rasa bukan cuma satu channel yang ngangkat Bang. Ada beberapa channel yang ngangkat cerita Diary Steve. Di Twitter juga ada. Di blog juga gue sempet baca Diary Steve. Gue sama Bala akan bahas Diary Steve juga. Cuman yang beda saat ini adalah Bala akan bercerita gimana sih dibalik penulisan cerita Diary Steve. Ya bro. Oke. Setuju ya? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendengar gimana ceritanya, tapi pasti teman-teman nggak tahu gimana pada saat penulisan cerita tersebut. Karena gue rasa nggak akan main-main nulis cerita itu ya. Ya wis, gue nggak mau panjang lebar. Sebelum masuk ke cerita, yang belum support channel Sama Way Adventure gitu kan, Sama Way Adventure, buruan support channel Sama Way Adventure dengan klik subscribe, klik tombol like-nya, komen sebanyak-banyaknya, kasih pertanyaan ke Sama Way apapun, saran, kritik, mangga silakan. Dan share-share video dari Sama Way Adventure juga jika kalian berkenan. Oke, Bang Balakarsa, langsung aja. Oke. Kita mulai dari mana ya? Dari tadi Bang. Dari tadi. Oke. Mata udah kayak tangan udah kebas. Tangan sudah kebas. Mata udah beringas gitu. Mata udah beringas. Tinggal ngomong apa adanya. Apa adanya aja. Oke, siap. Oke. Ini bermula dari cerita lama. Oke. Mungkin sebagian dari orang-orang yang udah merasa entah tua ataupun udah apa, pasti udah pernah dengar cerita ini. Dan pas dengar cerita ini itu kayak kok ada sih cerita kayak gini gitu loh. Cerita yang bener-bener bisa merasa kita sedih, merasa bahwa hidup ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dan juga tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang instan. Oke. Jadi saya akan menceritakan tentang awal saya bertemu dengan dia. Dia itu Steve. Udah masuk sih dia. Mana sih dia? Oh, di sini. Oke. Halo Steve. Oke. Jadi
awal ketemu itu pas baru cari judul. Itu belum ada kata diary Steve. Baru jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Itu salah persepsi juga sih para pembaca. Dikiranya saya mau mati di Semeru. Padahal bukan, itu sebuah cerita. Cerita yang sangat lama. Cerita dari seorang pujangga dan juga veteran mahasiswa pecinta alam di daerahnya, di kampusnya. Cerita yang sebenarnya itu sangat berat untuk saya angkat. Karena begitu banyak rintangan juga. Gak hanya 1-2. Dalam menulis. Iya. Karena ini bener-bener kayak pas dulu itu awal mau kayak mengingatnya itu kan sebuah lagu. Saya teringat sebuah lagu. Ini tuh puisi tapi kayak musikalisasi puisi kalau zaman sekarang orang ngomong ya. Orang nyebutnya. Ya pokoknya ada di IG saya itu yang kemana dirimu gitu kan. Kemana hadirmu, kemana itu kan. Itu lagunya dia, puisi dia tentang sebuah pesan dari dia pribadi untuk bahwa dia itu sedang merasa tertekan dengan masalah hidup dia. Masalah di mana emang dia nggak bisa ngungkapin, bahkan ke sahabatnya pun dia itu merasa kayak segan. Pertama saya nyoba nginget lagunya. Itu mau maghrib. Dapat sepotong. Itu cuma endingnya dia. Ending lagu itu. Ending lagunya itu. Terus kayak merinding. Kayak perasaan ya seneng tapi juga merinding. Ini udah beda. Kayak udah dingin ya hawanya ini. Jadi dia itu belum nampakin wujud. Dan mungkin emang saya juga nggak berharap dia nampakin. Saya cuma mau ambil cerita dia, bukan mau lihat wujudnya dia. Tapi baru cari judul, baru mau nulis dikit, tiba-tiba ada yang WA gini, kamu masih aman kan gitu kan. Jadi kayak tanya kabar. Terus tiba-tiba WhatsApp lagi, kamu mau lanjutin ceritanya, kenapa gitu. Saya kenapa gak mau dilanjutin, ceritanya bagus loh gitu. Tapi kamu belum minta izin sama dia langsung. Bentar, yang WA siapa? Yang WA siapa? Temen. Oke. Temen dan juga saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Tempat saya di mana saya setiap bercerita pasti saya selalu minta pesan sama beliau. Gak tahu juga sih. Terus WA lagi, dia itu udah ada di sampingmu. Di samping saya. Saya mikir kan, samping saya belum lihat apa-apa. Cuma emang merinding. Dari ujung kaki sama ujung rambut. Merinding. Saya cuma berbekal nge-treat itu zaman pas Harum Mahameru. Habis itu kan langsung Steve kan. Itu cuma HP kentang sih. HP apa ya, Android masih 4G tapi 4G tahun 2015. Itu HP-nya kayak buat nge-treat, buat cerita, juga buat WA-an kan. Kayak dipikir kan mungkin HP-nya mungkin agak ngedown, kayak ada garis-garis. Tiba-tiba ada garis. Oke, restart. Baru mulai nulis lagi, ada garis-garis. Kenapa? Apa HP-nya itu memorinya penuh?
apa enggak tahu. Udahlah, rehat dulu, ngopi dulu, sebat dulu, sambil ingat-ingat. Soalnya kan masih ibaratnya kalau kita nggak tahu cerita asli, tetap ceritanya tuh prematur kan. Sebisanya kita ambil alur. Apa yang kita dengar dulu, kita coba inget-inget lagi, kita rangkai. Pas itu ada suara tangisan. Kaget. Siapa yang nangis? Kalau cewek mah udah biasa ya, suara cewek nangis. Biasa. Ini suara cowok. Jadi kayak gitu kan. Kayak cowok bener-bener udah sedih, frustasi. Soalnya saya juga pernah punya temen yang bener-bener frustasi sampai nangis. Hampir mirip suaranya kayak gitu. Terus kayak penasaran, siapa sih yang nangis? Nengok ke belakang. Kaget. Udah ada di belakang. Steve. Belum kenal, namanya itu Steve. Belum. Jadi perawakan yang tinggi, gede, kerah, kayak atlet binaragawan. Ganteng sih enggak sih, ngeri soalnya, ngeri banget. Jadi matanya itu udah mau copot. Udah punya, wah ingusnya itu udah. Duh, apa tuh? Enggak Steve, kan ceritain kamu. Jadi kayak ingusnya itu udah keluar. Kayak ingusnya itu kayak ingus apa ya? Ijo, pekat tapi baunya Amis. wamis. Bibirnya udah ngeluarin darah. Lehernya patah. Masih ada tali di sini. Oke. Coba tenang. Dia cuma melotot. Berdiri. Cuma berdiri kayak gini. Melotot. Ya gini, melototnya gini. Siapa yang gak ngeri gitu kan? Mending lihat demit yang benar-benar wujudnya cewek pakai baju putih ataupun yang hitam daripada lihat Steve di era ketemu, karena benar-benar ngeri. Dia datang dengan wujud yang benar-benar kita nggak sukai, bau yang bikin mual. Baunya itu nggak kayak bangkai tikus ataupun bangkai-bangkai yang pernah kita cium, lebih buruk, 10 kali lipat lebih buruk. Bikin kita itu pengen ngeluarin semua isi dalam perut. Wah, semua isi rumah itu kayak berasa anjir, amis. Untung di rumah sendiri. Coba kalau ada orang lagi, bahaya juga. Diam lama, dia tanya, kenapa kamu ganggu aku? Kamu punya masalah sama aku? Diem aja sih, saya diem aja. Dia tanya lagi, kenapa ganggu aku gitu. Dia pakai nada tinggi. Ada masalah kamu sama aku? Saya terdiam. Saya terus nulis di Twitter, mohon maaf, saya jeda dulu karena emang belum dapat izin. Tutup. HP saya tutup, Twitter saya log out, saya mau tidur. Udah bener-bener mau tidur, tiba-tiba dia ngikutin sampai kamar. Tanya dengan, ya sama. Kamu siapa? Terus, kenapa kamu ganggu aku? Ada masalah kamu sama aku gitu. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan sama. Terus dia nangis.
lama banget. Sampai kuping, sampai rasanya kuping mau pecah. Sampai jam 3 pagi, dari jam 10 malam. Sampai jam 3 pagi dia nangis. Saya diem aja udah. Sampai cari kapas. Tuh, masih aja kedengeran. Terus sampai ngumpat, janco atau apa. Kayak udah, kayak kesel banget. Terus ngomong saya, udah ceritamu saya stop. Gak bakal mau saya ceritain lagi. Saya gak ada masalah lagi sama kamu. Kamu balik aja sana, saya hapus besok. Dia nangis, dia cuma nangis, gak jawab apa. Jam 4:30 saya mau tidur. Tiba-tiba bisikin, yuk mati sama aku aja yuk, nemenin aku. Gak saya peduliin. Berhari-hari, lama banget sih kayaknya. Seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, saya kurang tahu, lupa. Pokoknya dia nangis, ngajakin itu. Hampir terlena dengan ajakan dia. Karena emang aura dia itu kayak gelap. Gelapnya itu bukan kayak gelap mematikan. Gelap dengan penuh kesenduan juga kesedihan. Ibaratnya kayak kita dipaksa merasa iba. Kayak udah linglung. Tiba-tiba pasang tali. Bikin simpul. Ngelamun kan. Ambil kursi. Tiba-tiba kaget. Ada WA masuk. Ya kakak yang itu, teman saya tadi. Kakak saya. Kamu mau ngapain? Saya langsung sadar. Ini ngapain saya bikin kayak gini? Bikin tali. Bikin simpul. Udah ada kursi. Mau ngapain? Saya gitu loh. Dia yang tadinya sempat ketawa, saya mau gini, tahulah. Ya. Mau gantung diri. Nangis lagi. Akhirnya dia nyerah. Setelah beberapa minggu dia nyerah. Saya ngomong gini, balik ke asalmu, gak usah ganggu saya bakal hapus besok. Dia ngelarang. Jangan hapus. Lanjut aja ceritanya. Cuma kamu yang bisa menyalurkan kesedihan saya dan juga keluh kesah saya saat ini. Itu dia ngomong kayak gitu. Oke. Terus imbalan buat saya apa? Saya gitu. Cuma diem. Jadi gak usah dong. Gitu. Dia cuma diem. Nangis. Oke, silahkan nangis. Saya jawab gitu. Silahkan nangis sepuas kamu. Kalau udah capek pulang ke tempatmu. Saya hapus besok. Masih sama. Kata yang sama. Permintaan maaf dia. Mas saya ingat. Dia maaf, minta maaf. Terus suruh ceritanya diceritain. Kisah hidupnya diceritain. Dipublikasikan. Oke, saya tanpa syarat. Saya ambil cerita dia. Tapi cuma saya minta dia bercerita dengan sejujurnya. Dan juga jangan ada ganggu di hidup saya. Ataupun di hidup orang di sekitar saya. Kayak dia ngangguk. Tetap dia. Jadi tiap saya nulis, dia ada di pojok. Ikut sedih. Oke. Dia di pojok sambil nangis. Sambil kayak curhat tentang masalah hidup dia. Di situ secara tidak langsung
saya juga itu nangis. Kok ada ya hidup kayak gitu, yang dulu penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, lenyap hanya dalam hitungan entah detik, menit, jam, atau hari, hanya karena satu kesalahan orang tua. Dia bercerita, dia broken home. Papanya ninggalin dia sama keluarganya dengan wanita lain. Oke, dia masih sabar dengan itu. Hidup dengan serba keterbatasan dan juga apa adanya. Tidak seperti dulu yang bergelimang harta. Tapi yang namanya orang kaya yang jatuh miskin pasti rupa tetap sama ya. Tetap bersih. Kulitnya itu sebenarnya bersih. Bersih kayak cewek pada umumnya. Glowing pun pasti. Mukanya Chinese Korea. Terus badan tinggi tegap. Keker. Ganteng. Ini cari cewek sih gampang buat dia sih kalau di era dia. Cuma emang dia tuh cintanya cuma sama ceweknya yang materialistis. Sehingga dia ditinggalin karena gara-gara jatuh miskin. Kayak kesalahan kedua mungkin ya karena ceweknya yang ninggalin dia. Jadi dia punya dua masalah yang dia pikir berat. Ditinggal papanya, keluarganya hancur, dia menjadi broken home. Kedua, broken heart, karena dia tinggal pacarnya yang dia sayangi. Dia cerita gitu, saya ikut nangis, kenapa gak tahu. Ada juga ya cerita kayak gini, penuh unsur kesedihan. Ini bukan jatuhnya horor, Bung, saya gitu. Terus dia jawab, itu siapa? Sambil nangis dia. Ini mah romance, horornya dikit, banyak sedihnya. Lu mau itu kayak drama TV gitu kan? Dia cuma diem, ceritain aja lah apa adanya. Tapi bahasanya pakai bahasa era kamu itu susah loh gitu loh. Soalnya dia kan pakai bahasa mungkin yang kita tahu itu bahasa zaman-zaman dulu kan. Bahasa emang zaman-zaman tahun 80-an 90-an. Dimana bahasa kayak bahasa pujangga. Terus bahasa-bahasa berpuisi. Pakainya bahasa-bahasa kayak gitu. Yang susah kan ngerangkai. Aduh. Kayak dia nemenin gak masalah tapi nangis. Saya bentak. Kalau mau ceritanya diterusin jangan nangis. Orang kamu udah jadi demit, ngapain nangis? Salah kamu juga. Kenapa? Itu loh. Oke, dia berhenti. Cuma senggukan. Habis itu lancar. Part 1 ya. Lancar kan. Banyak doa dikirim buat dia. Dia seneng bisa senyum-senyum kecil. Tapi saya tuh kayak gak nyaman. Dia masih dengan wujud yang begitu mengerikan dan juga bikin entah berapa kali saya muntah. Karena emang bener-bener gak bisa nahan bau dia. Bau dia yang dulu, yang bener-bener kalau kata saya mah jancuk bener ya. Bau-baunya dia itu kayak lebih busuk dari bangkai tikus, bahkan berlipat-lipat ganda lah dari bau-bau bangkai. Ya bau anjir mayat manusia lah. Wah, lebih kayaknya dia. Udah kayak bau sebau-baunya bau lah. Ngeri juga sih. Oke, saya tahan di situ. Ngeri. Part 2 saya upload. Saya tambahin.
Dia seneng dapat doa lagi. Oke. Berlanjut lagi. Kita rangkai narasi dan juga cerita-cerita yang dia alami. Habis itu kenal sama, disuruh hubungin entah nomor siapa nggak tahu. Itu cerita katanya sahabat dia bisa bantu untuk memperjelas cerita kehidupan dia dengan sudut pandang sahabatnya. Oke, saya coba hubungi. Lama banget itu menghubungi Bang Doni itu sangat lama. Namanya Bang Doni? Ya, sahabatnya Bung Doni. Mungkin sekarang udah lanjut usia ya. Udah tua di era-era senja seperti ini. Kenangan pilu yang ia tutup. Sebenarnya sih Bung Doni itu mau nutup semua cerita Steve. Karena bagi dia itu adalah sebuah aib. Aib yang gak boleh diceritakan. Tapi saya bersikeras karena di cerita Steve kita bisa mengambil banyak makna. Makna tentang kehidupan. Dan makna tentang menjalani hidup dengan instan itu sangatlah tidak bagus. Kita kembali lagi. Steve senang di situ kan. Part 2 selesai. Banyak yang mendoakan dia. Oke, lumayan. Tapi gak terlalu rame sih ya. Di part 1 dan 2. Habis itu saya lanjut part 3. Biasa doa masih terpanjat untuk Steve. Dan juga komen-komenan. Menuju part 4 ini yang sulit. Karena saya dihadapi dengan hal yang mungkin tak nalar. Seperti disambangi banyak orang. Orang yang memakai jubah. Entah mengelilingi rumah, tapi nggak tahu mereka maunya apa. Cuma diam dan memperhatikan. Mau tidak mau, ya saya harus benar-benar keep dan juga benar-benar harus sabar. Ini mungkin sebuah tes di mana penyelesaian sebuah cerita itu pasti harus ada sakit dulu untuk di akhir. Nyampai akhir itu harus ada sakit dahulu. Oke. Sampai pada saya terharu. Seperti melihat diorama, seperti melihat teater. Tentang semua kehidupan Steve dan juga tentang orang tuanya. Orang tua yang rela menemui dia, menyebut dia, meskipun orang tuanya tak tahu kalau dia sudah tak bernyawa, menggantung dalam pohon yang besar itu. Tapi lancar. Hanya beberapa mungkin part ataupun bukan part sih. Beberapa kalimat yang mungkin menggunakan mantra. Dan itu jujur saya juga minta maaf. Kalau bagi pembaca itu kadang yang ada merasa mual atau apa. Saya kasih peringatan sih di awal. Tiap saya bercerita yang emang berat, saya kasih peringatan di awal. Jika mual ataupun gangguan lain, ada instruksinya. Karena emang Steve ini bukan tipe horor biasa. Jadi dia itu kayak menguras kesedihan. Dan juga kita benar-benar menerjuni seorang yang dikatakanlah sampah masyarakat gitu. Dia nganggap diri sendiri itu seperti sampah gitu loh. Udah kayak gak punya apa-apa. Nyusahin temen doang ibaratnya.
di situ saya lewati, meskipun saya harus mengalami beberapa kayak tangan itu kayak kebas sendiri, dan kebasnya itu bukan nggak bisa sembuh dalam sehari. Kayak bener-bener kayak sini itu kayak nyatu kayak gini, nyatu nggak bisa apa-apa. Oke, nggak apa-apa, itu mungkin karma untuk saya karena saya nulis cerita orang yang awalnya tanpa izin gitulah. Oke, lanjut sampai part 4. Sampai part 4 udah selesai. Seneng, tapi juga agak kayak apa ya, kesel juga. Nggak kesel sih, kayak kok nggak jadi trending gitu loh. Meskipun tagarnya udah banyak tapi nggak jadi trending di Steve. Tapi nggak apa-apa. Sebuah pencapaian itu tidak harus viral ataupun tidak harus dengan trending. Jadi di setiap pencapaian yang kemarin di Diary Steve, saya dapat mungkin nasihat untuk diri sendiri bahwa pencapaian suatu cerita itu tidak harus viral ataupun trending. Yang penting adalah suatu cerita itu dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Setuju. Dan tragedi-tragedi yang saya alami, entah teror dari Steve sendiri, yang dulu sempat menjadi musuh saya. Awal ketemu itu sempat musuh. Jadi kayak ngajak mati, ngajak bunuh diri, itu udah biasa. Jadi kayak kata-kata yang sering tiap malam itu dia bisikin. Tapi emang saya gak peduli. Urusan kamu lah, saya hapus lah. Kalau emang kamu gak ngasih izin saya, ngapain juga saya angkat. Gitu loh. Kan kamu demit, saya manusia. Derajatnya gimana? Batin saya atau hati saya kan gitu. Meskipun saya pencerita dan juga ceritanya ambil dari kamu yang benar-benar itu adalah tokoh utamanya kamu. Tapi kalau kamu gak mengizinkan ya saya angkat tangan gitu loh. Atau juga saya gak mau diperintah oleh demit gitu loh. Tapi karena emang saya iba dengan seorang Steve, dengan seorang yang benar-benar udah hancur sehancur-hancurnya. Oke, saya lanjutin sampai ending, dia dapat doa banyak. Saya senang di situ. Dia bahagia. Dia nggak nangis lagi. Dia kayak senyum. Wujudnya tuh jadi beda. Dia ganteng lagi. Dia nggak ada kayak nggak ada apa? Tali nggak ada, hilang semua. Jadi udah bener-bener kayak wujud manusia yang udah Steve yang dulu kan? Steve yang dulu, Steve yang bahagia, Steve yang bener-bener udah dapat bahagianya dia gitu loh. Dan dia sangat berterima kasih juga. Terima kasih untuk yang orang yang udah menceritakan kisah saya. Terima kasih untuk semua yang saya gak kenal tapi kalian mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sahabat saya Doni. Terima kasih untuk sahabat jauh yang tidak saya kenal, Bung Suko dan lain-lain. Ya banyaklah dia seneng gitu. Kan itu mau puasa kan. Itu sempat dia berubah juga. Entah kenapa jika jadi baik. Demit yang pertamanya itu benar-benar membujuk untuk hal yang bisa dibilang itu dosa besar. Dia bisa menjadi orang, bukan orang sih ya, makhluk yang kayak bertolak balik dengan yang dia lakukan pertama kali. Saya puasa, tiba-tiba saya sakit kan itu. Penyelesaian di part 4. Saya sakit. Saya mau batalin puasa, dipelototin. Baru mau ambil mie, mau dimasak, dipelototin. Mau ngapain? Mau batalin puasa? Kelar, bentar lagi aja mau maghrib gitu kan kata dia.
Itu lucu sih bagi saya. Oh iya ya, ternyata demi juga punya hati juga ya, batalin puasa nggak boleh gitu kata dia. Masa kamu kalah sama anak TK gitu katanya dia. Anak TK aja kuat puasa sehari, kamu masa cuma sakit, ibaratnya sakit masuk angin aja mau batalin puasa gitu kan. Oke, nggak jadi batalin kali itu. Terus mission perempat, alhamdulillah nggak ada hambatan. Cuma emang bener-bener dia itu kayak neror, suruh ngelarin dan ngelarin. Lebih kerujukan bahwa Steve itu sebenarnya nggak menakutkan banget sih. Dan dia juga nggak sejahat yang saya pikirin dulu. Bahkan dia sekarang udah jauh lebih baik. Dia lebih bersinar. Cuma emang aura hitamnya itu emang nggak bisa hilang. Aura kesedihannya itu nggak bisa hilang. Aura sedih lah ya. Iya, semakin hari dia semakin kuat. Gak tahu kenapa. Bukan aura sedihnya sih, dia kayak punya bener-bener, kalau kata partisi atau apa sih orang yang pinter-pinter kayak gitu, dia tuh kayak bener-bener pede gitu loh, sebagai seorang yang mempunyai soul yang baru gitu loh. Bukan terlahir ya. Bukan terlahir sih. Maksudnya iya Steve yang dulu gitu kan, Steve jadi yang seharusnya gitu. iya, dia punya semangat lagi di hidupnya dia loh. Dia lebih bersinar. Ya emang oke, dia sedihnya itu masih nggak mungkin hilang gitu loh. Tapi dia bisa mengendalikan sedihnya itu. Sekarang. Iya, beberapa kali itu mungkin out of topic ya dari ceritanya dia. Ini kayak perjalanan kita lah kemana-mana bareng gitu. Ya dia udah kayak temen. Mungkin orang nganggap saya kayak orang gila. Biarin lah. Ngomong-ngomong sendiri kadang. Biarin lah, ngapain. Biarin orang nganggap saya gila. Yang penting emang ada orang buat ngomong. Penting ada, ya bukan ngomong, makhluk ya. Ada makhluk yang bisa buat dia ngomong gitu. Ngomong ya. Daripada kita ngobrol sama manusia tapi cuma di, kayak ibaratnya saja di Maido. Ataupun dianggap cuma omong kosong. Ngapain sih? Mending kita curhat sama yang begituan tapi bener-bener bisa ngasih wejangan gitu loh. Aneh sekarang. Tapi itu berlaku nggak buat semua orang. Iya, nggak berlaku buat semua orang sih, karena tiap makhluk itu pasti punya pemikiran sendiri juga gitu loh. Nggak semuanya sama. Nggak semuanya sama. Bro, gue ada 2 pertanyaan. Lo boleh jawab singkat, lo juga boleh. Pertama kali lo dapet cerita ini kan, masih ketemu Steve ini kan lo pada saat mau menentukan judul. Berarti kan sebelumnya lo dapet ceritanya dong, mau menceritakan. Nah, lo mendapatkan cerita itu atau mengetahui cerita itu dari mana? Oke, ini mungkin agak rahasia ya. Mungkin saya kasih singkatnya aja. Dari dulu itu sempat dapat cerita ini dari kakak tingkat ataupun senior lo. ya. Dan itu memang kayak kakak jauh kan, kayak umurnya udah bener-bener jauh gitu loh. Biasanya kita baru SD apa SMP, mereka udah kuliah gitu loh. Tapi emang kayak bagi mereka itu kayak urban hiker lah, urban ceritanya hiker lah ya. Urban ceritanya buat para pendaki gitu loh. Tapi semakin lama itu ceritanya pudar gitu loh. Kayak hanya sebatas cerita rakyat, tapi emang aslinya ada gitu loh. Akhirnya aku coba angkat lagi. Iya, cobalah aku ceritain lagi lebih detail gitu loh. Meskipun potongan-potongannya itu lupa, soalnya masih bocah zaman dulu. Dengar cerita ini kan kayak ibaratnya bocah kan nangkep cerita paling cuma yang penting-penting doang. Garis kan? besar. Garis besar, nggak menyeluruh. Oke. Tuh, yang kedua, Om Doni, dia menjelaskan tentang apa mengenai Steve? Jadi dia menambahkan tentang kejadian yang dia alami oleh sahabatnya Steve dan beberapa cerita untuk memperlengkap diari Steve-nya itu. Oke. Siap.
Siap. Steve waktu itu naik berapa orang ceritanya? Ya, lupa ya saya. Kita sendiri kadang lupa. Apa? Oke, jadi gini. Mungkin totalnya ada sekitar berapa ya? Tuh 2, 3, 4. Pokoknya nggak nyampe 10 sih. Pokoknya di atas 5. Tapi nggak nyampe 10. Tahunnya berarti sekitar tahun 80-an ya? Nah, tahun 80. Jadi kayak akhir tahun 80-an. Eranya itu akhir tahun entah tahun 7 malam. 70, 80, apa 90. Soalnya beritanya kan simpang siur juga. Dia juga setannya juga lupa. Demit pikun juga ternyata gitu loh. Demit pikun juga. Iya, demit bisa pikun juga ternyata juga. Cuma emang garis besarnya emang era-era 80 90 gitu loh. Garis besarnya terjadi tuh Saat itu dia masih kuliah. saat musik kuliah. Ya saya masih jadi apa waktu itu loh kalau dia 80 udah kuliah gitu loh. Ya, betul. Buyut saya mah itu. Weird. Oke, jadi itu dari sisi penulisan Iya. diary Steve ya, Iya. atau diary Steve. Dia Ya. Steve. Buku harian Steve. Mm-mm. Steve itu nama sebenarnya ya berarti. Enggak, sebenarnya Steve itu nama samaran. Steve nama samaran. Iya. Oke, tapi lo tahu nama aslinya? Tahu? Tahu, tapi tidak usah dipublikasikan. Tidak usah Untuk karena menjaga, emang menjaga apa sih? privasi juga. Privasi keluarga juga ya, hal gitu ya. Siap. Sangat apa ya? Ya lebih menyentuh mungkin ceritanya. Iya. Ya gue sendiri juga denger cerita ini dari channel YouTube juga kan. Gitu loh. Ya apa ya? Ya cerita kan nggak mesti horor. Maksud kejadian bunuh diri mungkin horor. Bunuh diri itu horor juga. Tapi di balik bunuh dirinya itu yang mungkin kita harus gali, kenapa sih dia bisa bunuh diri. Dan itu yang akhirnya bisa nyentuh apa ya, nyentuh perasaan. Sama halnya kayak di ceritanya Bang Epe juga itu. Iya. Yang ada dia ternyata dia sudah meninggal. Ya sama juga ceritanya horor, dia jalan sama orang yang sudah meninggal, tapi di ceritanya juga ya sedih gitu, jatuhnya jadi sedih. Mungkin mirip Steve ini gitu. Kalau Steve ini kan akhirnya lo bercerita dapat dari Steve-nya langsung penjelasannya segala macam. Kalau Bang Epe kan dia ngejalanin sendiri. Ternyata dia tahu, oh dia sudah meninggal. Jadi pesan apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Jadi kayak kita hidup itu lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jangan nyanyain hidup. Hidup itu cuma sekali. Jadi jadilah manusia yang benar-benar berguna itulah. Jangan merasa sendiri. Ibaratnya ditinggal pacar tuh bukan end lah ya. Bukan. Karena pacar mana ya? Kita itu punya pacar sebenarnya. Pacar yang selalu ada untuk kita. Entah kita percaya atau enggak. Cuma saya punya pacar. Meskipun dia sendiri, saya punya pacar. Pacar saya siapa? Ya Tuhan saya, Wah. Tempat di mana saya bisa curhat, ngadu, doa. Ngapain sih? Kita galau cuma gara-gara pacar, putus pacar. Gitu. Apakah? Iya sama, walaupun kehilangan orang tua secara ya perceraian ya, mungkin tuh broken home itu mungkin kalau dari sisi orang yang tidak mengalami biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Cuman buat orang yang ngalamin secara mental drop. Secara mental Pasti. drop, secara keyakinan atau percaya dirinya drop. Karena apa yang biasa didapatkan atau hilang gitu aja. Padahal orang yang biasa memberikan kita masih bisa lihat. Karena kalau orang udah broken home, dia itu kayak kehilangan suatu rumah. Rumah yang tempat dia terakhir untuk pulang itu udah hilang. Makanya dia mau pulang kemana? Gitu loh. Makanya orang yang broken home jangan mikir kayak gitu. Jangan mikir kamu nggak punya rumah. Kamu masih punya teman banyak yang bisa ngertiin kamu. Masih banyak orang-orang yang sayang kamu. Orang tua mungkin bisa pisah.
Tapi bukan berarti kasih sayang mereka itu juga akan pisah. Mereka tetap akan nyayangi kamu. Meskipun agak beda, ya itu gak apa-apa. Yang penting mereka masih menganggap kamu sebagai anak. Karena gak ada namanya mantan anak ya. Adanya mantan istri atau mantan suami. Mantan anak gak ada. Mantan pacar. Iya, mantan pacar gitulah. Mantan orang tua gak ada ya? Gak ada mantan orang tua. Aduh ya. Jadi hikmahnya tuh banyak di Diary Steve. Hidup itu ya dijalani dengan sepenuh hati. Jangan cuma buat hura-hura, happy-happy terus sedih-sedih. Ya. Banyak belajar lah ya. Banyak. Terus mengakhiri hidup dengan cara yang instan. Yang kita pikir gantung diri ataupun bunuh diri itu adalah suatu jalan yang benar untuk mencapai damai. Padahal banyak kisahnya. Bullshit lah ya. Iya. Omong kosong. Kematian yang tidak wajar. Kosong. Padahal kematian itu ada awal, bukan akhir. Kehidupan itu sebenarnya. Sebelum awal kan. Ibaratnya baru menginjak ke start. Padahal hidup yang sebenarnya itu adalah sesudah kematian. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dimana itu jalan yang akan kita pilih itu lebih panjang lagi. Betul. Setuju sih. Iya. Teman-teman, itu cerita di balik penulisan Diary Steve yang mungkin kalau lu bilang nggak viral, sekarang mau sudah viral. Jadi yang mungkin penasaran Bala ini dapat cerita dari mana? Ya disinilah gitu mas dijelasin bahwa nggak gampang ngambil ceritanya gitu kan, agak sangat berat. Jadi, butuh sesuatu yang benar-benar kekuatan dan juga keyakinan sabar, keyakinan, terus iya sabar banget ngadepin hal yang kayak gitu. Buat Steve, thank you banget sudah mau berbagi dan semoga lo juga tenang di alam sana gitu kan. Buat teman-teman tolong diambil hikmahnya dengan baik bahwa hidup itu tidak mudah gitu. Iya, tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mudah itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Bisa. Apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya sih. Yang penting kita yakin bahwa Allah selalu atau Tuhan selalu di samping kita gitu untuk bisa bantu. Itu aja sih. Oke. Ya gue, ada teman lagi. Mungkin gimana ya? Jadi setiap hidup kita bolehlah merasa kalah. Tapi jangan sampai putus asa. Karena ketika kita sudah putus asa berarti kita udah tidak punya pedoman kan. Kita enggak punya, padahal kita punya pedoman yaitu Tuhan. Jadi hidup itu bolehlah kita lelah. Bolehlah kita merasa bahwa berat, terlalu pilu, terlalu pedih. Tapi kita juga gak boleh menyerah. Jatuh itu pasti pernah, dan juga gak mungkin kita gak pernah mengalami suatu jatuh itu sendiri. Tapi ingatlah, di balik jatuh, di balik pedih, di balik suka duka yang kita alami sekarang, anggap aja itu adalah sebuah tabungan untuk kita bahagia di kemudian hari. Pembelajaran. Pembelajaran diri. Sip. Gue agak ngeliat Steve. Ya agak ini ya, maksudnya tadi sekilas sempat bisa interaksi. Maksudnya bisa lihat gitu. Agak berat sih gue ngomong, jadi ya harus ngomong apa gue gak ngerti. Tapi semoga apapun yang disampaikan oleh Balakarsa di saat ini bisa memperjelas teman-teman semuanya bagaimana cara hidup yang bisa kita ambil pelajaran dari ceritanya Steve. Apa sih ruginya, apa sih untungnya? Ya untungnya nggak ada, ruginya banyak. Menyusahkan orang lain juga parah gitu kan. Semoga kita masih punya iman yang sangat tebal untuk tidak melakukan hal-hal bodoh atau konyol seperti itu. Itu aja kali teman-teman.
dari gue sama Balakarsa. Mudah-mudahan punya kesempatan lain ya bro buat cerita-cerita. Oke, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan nanti bentar lagi lu ke Bekasi kan kita terus ngobrol. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih sudah nonton channel Sama Adventure. Jangan lupa juga support channel Sama Adventure dan bisa follow juga IG-nya Bang Balakarsa. Nanti gue kasih IG-nya. Yang mau baca cerita-ceritanya Bang Balakarsa banyak banget di Twitter, keren-keren, bagus-bagus. Langsung aja nanti juga gue kasih Twitternya Bang Balakarsa. Jadi lo bisa klik langsung. Itu aja. Thank you teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun Rahayu.